Viral di Indonesia saat ini penyelenggaraan Piala Dunia U20, di mana Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara dibatalkan. Hal ini dikarenakan situasi saat ini, di mana ada beberapa kelompok dalam negeri dan oknum kepala daerah yang menolak timnas sepak bola Israel yang lolos kualifikasi FIFA dan menjadi peserta datang dan bermain di Indonesia karena tidak sesuai dengan konstitusi negara kita yang mendukung kemerdekaan Palestina dan yang tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Pada akhirnya FIFA sebagai organisasi sepak bola antar negara membatalkan Indonesia sebagai host World Cup usia 20. Berbicara soal Israel, kita pasti tidak heran bahwa sejak dulu sampai sekarang Israel selalu banyak musuhnya. Israel atau Yahudi selalu dianiaya, bahkan ada yang berniat memusnahkan mereka. Tetapi firman Tuhan sangat jelas mengatakan bahwa Tuhan sendiri yang menjamin keberlangsungan bangsa ini. Di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 16 jelas dikatakan bahwa keluarga, kerajaan, dan tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Dan itu terbukti di saat banyak kerajaan besar seperti Mesir kuno, Filistin, Moab, Asyur, Babel, Persia, Yunani, bahkan Romawi runtuh, Israel masih tetap kokoh berdiri sebagai bangsa. Perlu dicatat ya guys bahwa saya dan tim bukan dalam hal membela Israel, karena mayoritas mereka pun sampai sekarang masih menganggap bahwa Tuhan Yesus itu hanyalah warga mereka, yang berarti sebagian besar mereka belum mengakui Yesus sebagai Mesias atau Raja mereka yang dinantikan. Akan tetapi bangsa Israel adalah memang benar-benar bangsa pilihan Allah, dan itu tercatat di Alkitab. Nah, hari ini kita akan membahas kerajaan apa saja yang pernah menjajah kerajaan Israel yang dicatat di Alkitab. Di Ayo Cari Tahu. Yang pertama, Asyur. Israel pernah menjadi sebuah kerajaan yang masyhur di masa kepemimpinan Raja Saul, Daud, dan Salomo. Tetapi setelah kematian Salomo, kerajaan Israel terpecah menjadi 2 kerajaan. Kerajaan utara dipimpin oleh Yerobeam dan selatan dipimpin oleh Rehabeam. Dalam perkembangannya, kerajaan di utara dikalahkan oleh Asyur yang dipimpin oleh Raja Tiglat-Pileser. Bisa lihat di 2 Raja-Raja pasal 16 ayat 5-19. Kerajaan utara jatuh ke tangan bangsa Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Samaria, yaitu ibu kotanya, dihancurkan dan banyak penduduknya diangkut sebagai tawanan untuk mendiami daerah lain yang dikuasai bangsa Asyur. Kerajaan Yehuda di selatan luput dari kehancuran oleh Sanherib pada tahun 701 sebelum Masehi. Meskipun mereka harus membayar upeti yang tinggi kepada bangsa Asyur selama bertahun-tahun untuk menghindari serbuan. Nabi-nabi yang eksis pada saat itu ialah Nabi Hosea, Amos, Mika, Yesaya, dan Nahum. Yang kedua, Babel. Sebagai kerajaan dinasti Daud yang tersisa, kehancuran Yehuda sudah semakin dekat, dan naiknya Yoyakin, anak Yoyakim menjadi raja, adalah terakhir kalinya dinasti Daud bertahta di dalam kedaulatan kerajaan Yehuda, yaitu kerajaan selatan. Maka serangan bangsa Babel pun mulai, sesuatu yang telah dinubuatkan oleh Tuhan melalui Yesaya pada zaman pemerintahan Hizkia sekarang tergenapi. Babel bergerak maju dan tidak ada yang dapat menghentikan mereka. Asyur telah mereka kalahkan. Mesir pun tak berdaya menghadapi mereka. Tidak ada bangsa atau kaum manapun di sebelah barat sungai Efrat yang sanggup menghadapi mereka. Tahun 597 sebelum Masehi, Raja Nebukadnezar menyerang kerajaan Yehuda dan merebut Yerusalem serta menawan Raja Yoyakin, membawanya dalam pembuangan dan meletakkan Zedekia, paman Yoyakin, menjadi raja. Mengambil kesempatan perang selang Mesir dan Babylon,
Raja Zedekia mencoba memberontak. Setelah dikepung 18 bulan, Yerusalem direbut lagi tahun 587 sebelum Masehi. Ribuan orang Yahudi dibuang ke Babel dan bait suci dihancurkan sampai rata tanah. Bangsa Israel pun dibuang ke Babel menjadi budak. Nabi-nabi yang eksis pada zaman ini antara lain Yeremia, Daniel, dan Yehezkiel. Yang ketiga, Persia. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, Kekaisaran Persia yang dipimpin oleh Raja Cyrus the Great atau Kores Agung mengalahkan kekuasaan Babel di wilayah yang sekarang menjadi Israel dan menguasainya sebagai bagian dari kekaisaran mereka. Raja Kores Agung terkenal karena kebijakannya yang cukup toleran terhadap agama dan kebudayaan yang berbeda, dan hal ini juga berdampak pada bangsa Yahudi di wilayah Israel. Berdasarkan dekrit Raja Kores Agung di tahun 538 sebelum Masehi, banyak orang Yahudi yang berada di pembuangan di Babel diizinkan untuk kembali ke tanah air mereka di Israel, bahkan diberikan kembali hak untuk memulai kembali pembangunan bait suci di Yerusalem. Selama masa pemerintahan Persia, orang-orang Yahudi di Israel mengalami masa-masa yang relatif stabil dan damai, meskipun mereka harus membayar pajak kepada pemerintah Persia. Pada akhirnya, pada tahun 332 sebelum Masehi, Alexander the Great mengalahkan kekuasaan Persia dan menaklukkan wilayah Israel, sehingga memulai babak baru dalam sejarah bangsa Yahudi di wilayah itu. Nabi-nabi yang eksis pada zaman itu antara lain Ezra, Nehemia, Hagai, Sakaria, dan Maleaki. Yang keempat, Yunani. Alexander the Great adalah seorang panglima perang Yunani Makedonia yang terkenal pada abad keempat sebelum Masehi. Ia memimpin pasukan Yunani Makedonia dalam kampanye militer yang sangat sukses dan memperluas wilayah kekuasaan Makedonia hingga mencapai perbatasan India. Setelah kematiannya pada tahun 323 sebelum Masehi, wilayah kekuasaan Alexander the Great dibagi-bagi di antara para jenderalnya dan akhirnya terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil yang saling bersaing. Wilayah yang saat ini adalah Israel diberikan kepada Seleukos I Nikator, salah satu jenderal terbaik Alexander, dan diubahnya menjadi kerajaan Seleukia. Awalnya, hubungan antara Israel dan Yunani Seleukia dan Ptolemaik di Alexandria sangat baik. Bahkan Alkitab Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani sebagai Septuaginta. Akan tetapi pada masa pemerintahan Raja Antiochus IV Epiphanes, Seleukia mencoba memaksa orang Yahudi untuk mengadopsi agama Yunani dan melarang praktik-praktik agama Yahudi, termasuk upacara kurban dan upacara Sabat. Kebijakan tersebut memicu pemberontakan di antara orang Yahudi yang dipimpin oleh keluarga Hasmonean, terutama oleh Matatias dan anaknya Yudas Makabe. Pemberontakan tersebut dimulai pada tahun 167 sebelum Masehi dan berhasil membebaskan seluruh wilayah Palestina dari kekuasaan Seleukia pada tahun 140 sebelum Masehi dan mendirikan sebuah dinasti kerajaan independen yang dipimpin oleh keluarga Hasmonean. Lalu mengapa peristiwa ini tidak terekam di Alkitab? Nah, karena ini adalah masa yang dinamakan intertestamental. Intertestamental atau periode antartestamentari adalah periode sejarah yang berlangsung antara akhir Perjanjian Lama dan awal Perjanjian Baru, yaitu antara kira-kira tahun 400 sebelum Masehi hingga 4 sebelum Masehi. Periode ini juga dikenal dengan sebutan masa diam, periode deuterokanonikal, atau periode apokrif. Selama periode ini tidak ada nabi-nabi yang muncul untuk memberikan pesan atau wahyu dari Tuhan. Selain itu, periode intertestamental juga menjadi saksi perkembangan agama Yahudi yang signifikan, termasuk munculnya beberapa sekte Yahudi seperti Farisi, Saduki, dan Eseni. Yang mau kita bahas soal Farisi, Saduki, dan Eseni,
Silakan komen di bawah. Lanjut guys. Yang kelima, Romawi. Setelah berhasil memerdekakan diri dari kerajaan Seleukia, keluarga Hasmonean memerintah wilayah Yudea sebagai raja-raja Yahudi dari tahun 140 sebelum Masehi hingga tahun 63 sebelum Masehi. Setelah pendudukan dinasti Hasmonean, kemudian wilayah tersebut dikuasai oleh Romawi. Pada tahun 63 sebelum Masehi, pasukan Romawi yang dipimpin oleh Gubernur Gnaeus Pompeius memasuki wilayah Yudea dan mengambil alih kendali atas wilayah tersebut. Setelah menguasai Yudea, Romawi menempatkan seorang raja boneka yaitu Antipater atau Antipatros sebagai pemimpin, diikuti oleh dinastinya yaitu dinasti Herodes. Nah, di masa inilah Tuhan kembali berfirman melalui Yohanes Pembaptis dan datang dalam wujud manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Setelah zaman Tuhan Yesus, bangsa Romawi tetap berkuasa, termasuk menjadi dalang terseraknya bangsa Yahudi ke seluruh dunia yang dinamakan diaspora. Secara resmi, Kekaisaran Romawi tidak menyerahkan wilayah Israel ke kekuatan lain sampai abad ke-7. Dan pada tahun 636 Masehi, pasukan Muslim menaklukkan wilayah itu dan mengusir Romawi dari sana. Setelah itu, wilayah Israel bergantian diperintah oleh kekhalifahan Islam, Bizantium, Arab, Ottoman, dan Inggris. Oke guys, sampai di sini pembahasan kita tentang Ayo Cari Tahu pada hari ini. Jangan lupa kalau ada yang mau kita bahas sama-sama atau ingin dibahas, jangan lupa tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa like juga video ini, share, dan juga subscribe channel Ayo Ibadah untuk kita semakin semangat memproduksi konten-konten berikutnya. Terima kasih teman-teman, dan Tuhan Yesus memberkati. Ayo cari tahu.